Hadirkan hatinya. Bapak Ibu sekarang seolah-olah sudah masuk di dalam Masjidil Haram. Silahkan cari posisi, pandangi Bapak Ibu mau nyari posisi di mana, silahkan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang sudah berada di Masjidil Haram, di dalamnya bahkan kita di pelataran Masjidil Haram. Di pelataran Ka'bahnya kita sudah masuk di sana. Bapak Ibu silahkan posisikan Bapak Ibu lagi duduk. Ya, lagi duduk untuk menunggu sholat. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Bayangkan Bapak Ibu lagi duduk sekarang. Bapak Ibu lagi duduk. Bayangkan Bapak Ibu lagi menunggu saat-saat akan sholat di Masjidil Haram. Di putaran Ka'bah kita lagi duduk. Mendengarkan azan berkumandang. Hadirkan hati Bapak Ibu, hadirkan hatinya. Bayangkan Bapak lagi duduk menunggu sholat di Masjidil Haram. Hadirkan hatinya, hadirkan hati kita, hadirkan hati kita. Kita lagi duduk bersama suami kita, bersama pasangan kita. Dan Bapak Ibu sudah berpakaian untuk melaksanakan tawaf. Hadirkan hati kita, minta kepada Allah, ya Allah. Bukalah hati ini ya Allah sehingga merasakan kehadiran kami di tanah suci. Yang kami lagi duduk di putaran Ka'bah bersama pasangan kami lagi menunggu sholat. Hadirkan hati kita sehingga kita benar-benar merasakannya. Di samping kiri kanan juga ada saudara-saudara kita yang sama-sama lagi menunggu untuk melaksanakan sholat. Hadirkan hati kita, Bapak Ibu, hadirkan hati kita. Selepas kita sholat, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu sekarang lagi sholat. Selepas sholat, Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf sunnah. Bayangkan Bapak Ibu sekarang menuju pojok Hajar Aswad. Lambaikan tangannya di pojok Hajar Aswad. Lambaikan tangannya sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kecup tangannya. Kita masuk putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Sampai kita di pojok Hajar Rukun Yamani, kita melambaikan tangan juga sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita melanjutkan perjalanan kita dari pojok Rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itulah setiap putaran kita melingkar terus sampai kita 7 putaran. Sudah selesai kita melaksanakan tawaf, kita berdiri di Mu'tazam sampai kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Undanglah kami ya Allah ke tempat ini ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ya Allah. Silakan Bapak Ibu dalam hatinya berdoa kepada Allah. Dengan jumlahnya kita lebih dari 40 orang ini, mustajabnya doa kita. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan doa harapan hamba-hamba ini yang hadir ya Allah. Kabulkan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Boleh dibuka kembali matanya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah. Tadi kita Tuhan mencoba untuk melakukan bagaimana menghadirkan hati kita berada di tempat mustajabnya doa. Yaitu di Masjidil Haram,
di pelataran Ka'bah, di tempat itulah mustajabnya doa-doa kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah takdirkan kita di tahun 1445 Hijriah ini, kita diundang oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Maka Bapak yang berbahagia, ada berapa persiapan yang harus kita lakukan Bapak yang berbahagia. Proses dan paskanya kita harus benar-benar menyiapkannya. Sekarang kita masih dalam proses pra-nya. Dengan mengikuti serangkaian bimbingan manasiknya, serangkaian proses-proses yang dilakukan oleh pemerintahnya dengan biometriknya, dengan paspornya, dengan kesehatannya. Kita mengikutinya dalam proses pelaksanaan kita. Dan kita harus lakukan itu semuanya Bapak yang berbahagia. Ya. Maka ketika Bapak Ibu yang belum istitoahnya keluar, pastikan kita benar-benar ya bisa memastikan istitoahnya keluar. Tahun 2023 istitoah tidak menjadi syarat bisa pelunasan. Ya, 2023. Jadi istitoah baru keluar setelah pelunasan 2023 itu. Tapi tahun ini istitoah menjadi syaratnya kita bisa melunasi. Ya. Maka ketika kita belum keluar istitoahnya, kita tidak bisa melunasin itu. Maka pastikan fisik kita sehat. Ya. Karena istitoahnya istitoah secara fisik kita. Mungkin secara materi kita istitoah, Bapak Ibu istitoah secara materinya. Punya uang, sudah disiapkan untuk bayarnya. Bukan hanya untuk pelunasannya, bahkan untuk di sana pun kita sudah menyiapkannya. Tapi ada istitoah yang menjadi persyaratan pemerintah itu apa? Istitoah secara kesehatan kita, fisik kita. Maka pastikan nanti yang gulanya tinggi ya, itu harus disiapkan nanti. Yang biasanya punya jantung juga itu harus dipersiapkan nanti. Karena itulah dalam prosesnya nanti. Kemudian nanti di prosesnya juga nanti akan luar biasa ya. Prosesnya akan kita hadapi nanti ketika ibu mulai berangkat ya. Ketika sudah ditentukan tanggal keberangkatannya nanti, tanggal sekian ibu akan berangkat, ya, maka pastikan kita sudah benar-benar siap, ya. Persiapannya kapan? Sekarang kita siapkan semuanya, segalanya kita siapkan, ya. Maka tadi sudah disampaikan, ya, oleh perwakilan dari forum, ya, forum alumni, ya. Maka sebenarnya ada 4 persiapan yang i'dadul ruhiyah, i'dadul jasadiyah, i'dadul ilmiyah, i'dadul maliyah. Persiapan ruhiyahnya, persiapan secara fisiknya, i'dadul jasadiyah. Yang ketiganya i'dadul ilmiyah, persiapan ilmunya. Dan yang keempatnya i'dadul maliyah, hartanya kita siapkan. Betul, kesehatan itu di sana ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah fisik lebih banyaknya. Tawaf fisik, ya sa'i fisik tuh. Nanti ketika kita jumroh juga fisik, ya. Itu semuanya relatif fisik. Ya. Dan di Madinah itu tidak ada transportasi yang disiapkan pemerintah, enggak ada. Sejauh apapun di Madinah itu kita harus jalan. Ya kalaupun mau pakai mobil ya bayar sendiri pakai taksi. Di Madinah pemerintah tidak menyiapkan. Ya. Tidak menyiapkan transportasi buat jemaah haji, enggak. Tapi pemerintah berkomitmen tidak mencari yang jauh-jauh. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah tinggal ketika umroh di Grand Plaza, ya, ada pernah tinggal di Grand Plaza? Nah itu suka dipakai juga untuk jemaah haji, ya. Ataupun mungkin kalau di Syad mah enggak ya, Syad ya. Syad itu yang paling dekat ya, Syad. Syad ataupun Royal Nuzul masih memungkinkan Nuzul, kemudian juga Maden masih suka dipakai untuk jemaah haji. Ya. Insya Allah pemerintah berkomitmen sebenarnya untuk tidak jauh. Ya. Insya Allah seputar yang biasa tempat untuk jemaah umroh itu suka dipakai jemaah haji sekarang. Ya. Tapi yang bintang 4, ya bintang 4, bintang 3. Ya. Kalau bintangnya bintang 5 mah mungkin pemerintah angkat tangan ya. Kayak Syad itu kan bintang 5 ya. Kemudian yang di depan-depan itu kan bintang 5 ya. Atau bintang kejora ya. Paskanya juga tidak kalah penting Bapak yang berbahagia ya. Justru mabrurnya kita adalah pasca hajinya.
Jadi mabrurnya kita adalah ketika kita setelah pulang haji. Jangan sampai kita dipanggilnya double. Tahu double dipanggilnya? Haji-haji. Kalau haji-haji itu kira-kira positif negatif? Lebih banyaknya negatif. Haji-haji tar ke masjid. Haji-haji pelit. Nah itu jangan sampai gitu ya. Justru sepulang haji itulah kita harus lebih baik. Ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu di sana itu ya, walaupun capek, walaupun apapun, pasti ke masjid itu semangat. Subuhnya jam 6 ya, jam 3 sudah berangkat tuh di hotel. Hari di kita subuhnya jam setengah 4, ataupun sekarang jam 4 lewat 20, pergi ke masjidnya jam berapa? Jam 5. Udah kelewat itu mah ya. Di sana itu pasti, apalagi hari Jumat nanti. Kalau hari Jumat itu, karena kalau kita berangkat hari Jumat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di masjid di Mekah itu, berangkatnya jam 11 sudah nggak dapat di dalam, Pak. Jam 9 sudah pada nongkrong di masjid, Pak. Subuhnya jam 12, duhurnya jam 12 tuh ya, sholat Jumatnya jam 9 sudah pada di masjid. Bahkan ada sebagian jemaah yang dari jam 3 sampai sholat Jumat gak pulang-pulang. Karena pengen di sana, mumpung di sana. Ya, dimaksimalkan. Tapi jangan sampai Indonesia kembali seperti yang dulu. Jangan, justru bagaimana lebih bagus ketika pulang dari sana itu ya. Makanya Bapak yang berbahagia. Dalam surat Ali Imran Allah sampaikan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitul. Man istata'a ya, istita'ah. Istita'ah secara materi, istita'ah secara fisiknya. Ya. Jadi istita'ah yang disyaratkan oleh pemerintah ya dua. Istita'ah secara materi ketika Bapak Ibu mampu melunasi biaya perjalanannya yang kurang lebih 58 juta. Ya. Yang kedua istita'ah secara fisiknya, sehat fisiknya. Nah kemarin yang terjadi 2023 itu istita'ah fisik tidak dijadikan syarat perlunasi. Apa yang terjadi? Banyak di sana yang sakit. Akhirnya nggak bisa ibadah maksimal di sana itu. Karena ya tadi banyaknya ibadah fisik. Mau tawaf harus datang ke masjid. Bisa pakai jasa kursi roda. Sekarang jasa kursi roda dari hotel menuju masjidnya, di masjid dorong ya harus nyiapin minimal 400 real. Kalau pakai yang Arabiah di atas bisa, itu 115 real. Pakai apa skuter di lantai 2,5, itu bisa pakai skuter. Ya. Tapi intinya kita berusaha, visi kita harus sehat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, rutinkan dari sekarang mumpung masih ada waktu yang cukup panjang. Kalau hitungannya mungkin sekitar bulan Mei, itu gelombang pertama yang akan berangkat, bulan Mei. Mari kita hitung tuh, sekarang Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan. Bapak Ibu persiapannya tuh. Untuk setiap hari minimal rajin jalan setiap hari. Punya target sehari mau berapa kilo ataupun berapa jam, berapa menit jalan. Latihan jalan tiap hari itu. Ya. Sama si bapak pagi-pagi misalkan ya. Mau sambil belanja, sambil kemana. Udah banyaknya jalan sekarang. Ya. Karena memang di sana ya tadi banyaknya jalan kaki. Dari hotel di Madinah itu ke masjid pasti jalan kaki. Ya. Kemudian di Mekah pun walaupun sudah ada bis, belum tentu hotel kita pas dekat jalan, ya, pas pinggir jalannya. Bisa jadi mungkin agak dalam, akhirnya harus jalan dulu untuk tunggu antrian bis. Di sampai sana pun sama, dari pelataran ataupun dari parkir bis ke dalam itu kan masih lumayan. Apalagi di sana itu suka diputar-putar oleh Arab Saudi itu. Kami aja di Mahbahjin itu ya, yang tadi disebutkan di belakang terowongan Mahbahjin itu. Ketika keluar itu memang maktab Rasulullah, rumah Rasulullah. Itu tinggal masuk ke sana.
Tapi kadang diputarkan dulu ke sini muter. Akhirnya keluar dari Darut Tauhid, Pak. Kan lumayan. Setengah putaran Masjidil Haram tuh. Jauh. Makanya latihan jalan. Perlu ketahanan. Ya tahan kita. Bukan kecepatan. Jalan santai sebenarnya yang dibutuhkannya juga di sana. Tapi kuat fisik kita untuk jalan. Ya. Tawaf 7 balikan. Kali 400 2,8 kilo. Untuk tawaf saja tuh. Ya. Belum nanti berdesak-desakannya nanti. Itu kan lebih capek. Dibanding dengan jalan tanpa ada rintangan. Dengan jalan dengan ada rintangan kan beda capeknya, Pak. Makanya apa? Banyak latihan. Intinya jaga kesehatan untuk istitoah itu. Maka dipastikan secara mental kita tadi udah disampaikan bahwa siap berangkat, siap tidak berangkat. Semuanya Allah yang ngatur. 2019 ada jemaah saya. Beliau secara kesehatannya awalnya istitoahnya udah keluar. Karena 2019 pun itu menjadi bagian syarat istitoah itu menjadi persyaratan pelunasan. Awalnya sudah keluar. Beliau sudah membayar tuh. Tapi tiba-tiba ketika mau berangkat ada surat bahwa ibu tidak boleh berangkat. Kenapa? Karena beliau memang lagi cuci darah. Apa yang terjadi? Beliau berusaha nyari informasi segala macamnya. Tetap gak bisa. Akhirnya apa? Suaminya berangkat duluan. Istrinya gak bisa berangkat. Akhirnya dia masih mencari cara tuh. Kata saya, Bu udah aja. Ibu sekarang pasrahkan kepada Allah aja. Nolkan. Zerokan hati ibu, jangan berharap apapun terserah Allah. Berangkat alhamdulillah, nggak berangkat pun nggak apa-apa. Karena suami pun udah berangkat, Bu. Ya Ustaz, saya mau udah sekarang mau pasrah aja kepada Allah. Tawakal aja kepada Allah. Terserah Allah, saya mau berangkat alhamdulillah nggak pun nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ditelepon, disampaikan, Bu, jam sekian kami tunggu di asrama haji. Itu hanya hitungan jam, Pak. Dikasih kabarnya sama pemerintah. Dan qadarullahnya, Pak, beliau berangkat di kloter paling terakhir. Berangkatnya satu pesawat dengan Pak UU, Pak Wakil Gubernur. Hotel di sananya hotel yang paling bagus. Luar biasa. Karena tadi udah memasrahkan kepada Allah. Sudah tidak berharap apa. Kita pun sama. Belum tentu kita juga. Syariat memang iya kita sudah punya porsinya. Syariat iya kita sudah melunasinya. Tapi belum menjadi takdir kita. Benar nggak? Belum. Kita masih berusaha. Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah. Ada satu doa yang ibu boleh amalkan kepada tiap waktu setiap saat. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami agar bisa mengunjungi rumahmu yang agung, tempat Rasulmu yang mulia di tahun ini, setiap tahun, dan sebaik-baiknya waktu. Silakan diamalkan. Ya, udah hafal? Kan tadi udah sama-sama. Nanti ya di grup ya. Nanti di grup kita share ya. Nanti di grup kita share doanya. Ya, baik. Yang keduanya, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Allah sampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Berarti ini pesan dari Allah agar kita memperbaiki, ya, sebelum kita ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Menyempurnakan ibadah-ibadah kita lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Hanya untuk Allah. Lillah. Tidak ada lillah yang lain. Hanya untuk Allah. Maka pastikan tidak ada niat-niat yang lain. Kecuali lillahi ta'ala. Maka mari kita sempurnakan niat kita. Karena niat ini merupakan hal yang paling penting dibandingkan dengan pekerjaannya.
Karena banyak pekerjaan-pekerjaan akhirat jadi amal dunia, bisuin niat dengan buruknya niat. Tapi tidak sedikit amal dunia jadi amal akhirat ketika bihusni niat dengan baiknya niat. Ibu setiap hari masak nasi, masak lauk pauk, itu pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat. Dunia. Tapi akan jadi amal akhirat lillahi ta'ala. Ya. Tapi pertanyaannya Bu, yang mencuci baju, yang masak nasi, masak lauk pauk, itu kewajiban siapa? Hah? Kewajiban siapa Bu? Pak, masak, nyuci baju, masak lauk pauk, itu kewajiban siapa Pak? Bu, kewajiban siapa? Pak, kewajiban siapa? Secara kewajiban syariatnya kewajiban suami. Betul Bu? Tapi kan nggak mungkin bapak-bapak mau ke kantor, masak gula, nyuci baju. Kan nggak mungkin ya Pak ya? Maka bapak-bapak berbagi dengan ibu-ibu agar ibu-ibu punya amal ibadah. Ya iya. Sekarang ibu kalau nggak nyuci, nggak masak, amal ibadahnya apain? Hah? Gendong anak. Emang anak udah gede digendong terus. Makanya berbagi. Bapak ingin ngajak ibu ke surga dengan amal-amal ibu juga. Restu, siap masak. Kewajiban. Jadi tugas suami, kewajiban suami itu menyiapkan pakaian yang siap pakai, menyiapkan makanan yang siap dimakan. Itu kewajiban suami. Setuju Pak? Iya, tapi tadi bapak-bapak kan nggak mungkin pulang kerja di kantor sore-sorenya baru capek kene langsung masak, kan nggak mungkin. Ibu masuk surganya lewat naon kena. Nah nanti bahas itu malahnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, maka 3 hal bekalnya yang harus kita siapkan. Yang pertama secara ilmu tauhidnya harus kita siapkan. Karena ini kaitan dengan persiapan secara ruhiyah kitanya Pak. Ya, ruhiyahnya dari mulai niat kita dalam mau berangkat ini harus kita luruskan ya. Kemudian setelah fikihnya, karena ilmu fikih ini menunjang sempurnanya ibadah kita nanti. Ya, seperti tadi yang disampaikan, kita mau umroh, kan umroh itu ada tertibnya. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempatnya tahalul, yang kelimanya tertib. Ini tiba-tiba langsung sa'i. Kan nggak tertib. Urutannya juga setelah kita ihram itu, setelah kita mengucapkan labbaika Allahumma umrotan, tawaf dulu kita, baru boleh sa'i. Walaupun ketika sa'i itu boleh bagi ibu-ibu yang terlarang juga, dalam arti head. Boleh nggak sa'i? Boleh. Tapi tawaf boleh nggak ketika head? Nggak boleh. Ustaz, sambil nunggu saya suci, udah ayo saya sa'i dulu. Boleh nggak seperti itu? Nggak bisa, karena apa? Melanggar rukun yang kelima, yaitu apa? Tertib. Yang tertib itu urutan. Ya. Walaupun secara syariatnya boleh melakukan sa'i dalam kondisi tidak punya wudhu ataupun dalam kondisi haid, punya hadas, tapi secara tertibnya tidak tertib. Maka fikihnya dibutuhkan oleh kita. Ilmu fikihnya. Nanti Bapak Ibu di sana akan selama 40 hari. Kalau ilmu fikihnya hanya sholat wajib aja, rugi Pak. Sholat wajib aja kan sehari semalamnya berapa kali? 5 waktu sehari semalamnya. Kalau kita tidak nambah dengan yang sunnah-sunnahnya, sangat rugi sekali. Makanya apa? Bekali ilmu kita secara fikihnya untuk apa? Sholat sunnahnya. Apa amal sunnah itu? Apa pengertiannya sunnah itu apa Bu? Pak, pengertian sunnah apa sih? Dikerjakan? Tidak dikerjakan? Tidak apa-apa.
itu secara pengertian syariatnya memang benar. Yuhasabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar, dipahalai bagi yang melakukannya dan tidak disiksa ataupun tidak dihukum bagi yang meninggalkannya. Tapi pengertian itu kira-kira memotivasi nggak kita untuk melaksanakan yang sunnah? Enggak. Bu, sudah duha belum? Kan nggak apa-apa. Udah tahajud belum? Kan nggak apa-apa. Akhirnya apa? Tidak apa-apa. Betul nggak? Makanya pengertiannya kita dikit. Apa yang namanya sunnah itu? Ketika kita mengerjakannya berpahala, kalau meninggalkannya rugi. Kenapa rugi? Hari ini harinya sama. Hari Ahad tanggal 21. Benar 21 ya? 21 betul nggak? Bu, hari ini ada yang sudah dapat rumah loh di surga. Benar nggak? Hari ini ada yang sudah dapat pahala haji dan umroh loh. Kalau kita nggak dapat, rugi nggak? Rugi, harinya sama, waktunya sama. Ustadz, kan ada besok. Oh, besok sudah beda tanggalnya. Kan ada yang tanggalnya sama. Sudah beda bulannya. Tapi ada bulan yang sama juga. Sudah beda tahun. Makanya apa? Rugi kalau kita tidak menyempurnakannya. Makanya kesempatan dari sekarang Bapak Ibu bekali perbanyak ilmu-ilmu terkait surat-surat sunnahnya nanti. Di sana banyak waktu, Bu. Kalau di sini mungkin Ibu menyampaikan, Ustaz, abi tetiasa sholat syuruk, nyiapkan masak kanggo suami, nyiapkan sarapan kanggo tuang putra, kanggo anak. Mungkin di sini bisa alasan. Tapi di sana bisa alasan enggak? Enggak. Yang nyiapin makan si bapak, pemerintah. Betul nggak? Yang nyiapin anak-anak juga, dah kita jauh dari anak, betul nggak? Di sana nyaris pekerjaan ibu-ibu itu nggak ada. Hanya apa? Ibadah, ibadah, ibadah aja. Begitu semua juga hanya ibadah, ibadah. Maka apa? Maksimalkan. Rugi kalau tidak maksimal. List dari awal, dari mulai bangun itu sholat sunnah apa saja? Syukrul wudu. Cari keutamaannya. Yang namanya kita itu masih apa ya? Masih suka ingin ada motivasi. Betul nggak? Kalau ada motivasi pasti kita akan ngejarnya. Betul nggak? Tapi kalau nggak ada motivasi mungkin kita biasa saja. Contoh misalkan gini. Saya pemilik perusahaan. Ibu karyawan. Bapak karyawan semuanya nih. Saya bikin informasi. Bagi karyawan perusahaan ini yang hadir tepat waktu setiap hari, maka akan dikasih hadiah mobil Lamborghini. Nah, jam kantor itu Bu, jam 7. Kalau saya sebagai pemilik perusahaan membuat informasi itu, Ibu datang jam berapa? Bapak jangan jam berapa Pak? Jam 5 Ustaz, bahkan sebelum bangun sudah datang. Ceritanya sebelum bangun sudah datang. Sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam syariat Islam Rasulullah dan Allah menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Rasul menyampaikan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat fajar itu kebaikannya melebihi dunia dan seisinya. Pertanyaannya, lebih baik alam dunia seisinya atau mobil Lamborghini? Seisinya Lamborghini hanya 1 poin, tapi dunia dan seisinya kan melebihi Lamborghini. Lamborghini di dunia berapa puluh, betul nggak? Makanya apa? Coba kuatkan dengan itu, cari ilmunya. Akhirnya apa? Oh, saya sayang rugi. Setiap hari nanti di sana ada informasi Pak untuk ajakan sholat apa? Sholat jenazah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ini ngapain sholat habis sholat wajib sholat lagi gitu kan ya? Ingat hadisnya tuh. Barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirot. Barang siapa yang mengantarkan jenazahnya, maka dia mendapatkan 2 qirot. 2 qirotnya itu apa? Gunung emas sebesar gunung Uhud, Pak. Maka setiap waktu di sana ada undangan, ada informasi untuk melaksanakan sholat jenazah, lakukan.
Rugi kalau nggak dapat. Kenapa? Allah berikan pahalanya sebesar gunung Uhud, Pak. Gunung Uhud itu panjangnya 11 kilo, lebarnya 7 kilo, tingginya 1 kilo lebih, Pak. Gede nggak? Gede. Sekarang ibu ada yang punya emas 1 kilo, ada nggak? Nggak ada kan? Itu sebesar gunung Uhud. Kalau dikira berapa puluh kilo, beratus kilo. Ya. Makanya Pak, udah kejar yang itu tuh. Usahakan nggak kelihatan. Yakin itu akan kita dapatkan nanti, Bu. Jadi tabungan. Nah, karena apa? Karena bekal yang paling baik bekal apa? Wah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa. Takwa itu apa? Amal-amal yang kita lakukan. Maka pastikan ya ilmu fikihnya dan hikmahnya juga, karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu ada hikmahnya, Bu. Jadi jangan sampai hanya ibu jumroh, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Gak meresapi bahwa itu melemparkan semua keburukan kita tuh. Lemparkan setelah ibu merenung di Arafah. Merenungkan di Arafah tuh. Man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Di Arafah itu merenungkan kita dengan apa? Dosa-dosa kita. Karena ketika wukuf di Arafah itu puncaknya ibadah haji. Al-hajju arafatun. Haji itu Arafahnya. Maka itu puncaknya ibadah haji. Siapapun yang ketika sudah berniat labbaika Allahumma hajjan, maka dia akan diberangkatkan ke Arafah. Tidak terkecuali siapapun itu. Hatta yang dirawat di rumah sakit sekalipun, dia akan melakukan safari wukuf. Ya, dibawa oleh ambulan. Ya, walaupun di Arafah nggak ngapa-ngapain, Pak. Semuanya udah nempel di sini, kabel-kabel tuh. Di mobil aja gini tuh. Tapi wukufnya, diamnya di Arafah tuh. Maka ketika kita sehat di sana, minta kepada Allah tuh, merenungkan. Oh iya. Makanya doanya pun salah satunya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Pada saat beliau diturunkan dari surga, beliau ditempatkan di India dan istrinya di Siti Hawanya di apa? Di Jeddah. Allah pertemukan kembali di Arafah tuh. Untuk menyesali dari apa yang sudah mereka lakukan pada saat di dunia, di surga. Karena Allah sudah larang. Silakan lakukan apapun, hanya satu. Jangan deketin tuh, buah itu jangan deketin. Tapi tergoda oleh setan, laknatullah. Adam aja tergoda, apalagi kita manusia biasa. Makanya apa? Banyak minta perlindungan kepada Allah. Maka Pak, bagi Bapak mohon, bagi Bapak ya. Dan Ibu mah mungkin gak ada yang ngerokok jaga. Ya. Mohon ketika di Arafah tahan lah, ya, tahan, ya. Di sini mah nggak ada ya Pak ya. Kelihatan nggak ada yang ngerokok di sini dari atas di mana? Nggak ada Bu, nggak ada yang ngerokok ini. Ya. Ini nggak ada yang ngerokok Bu. Bager bapak-bapaknya bagus, ini nggak ada yang ngerokok, kelihatan nggak ada satupun. Oh di luar, jangan bilang-bilang Bu. Ya. Jadi pada saat tempat-tempatnya yang luar biasa, tolong tahan, ya. Tahan untuk apa? Atau niatlah dari sekarang, ya. Ya Allah, sebenarnya saya pengen itu ya, pengen melepaskan ketergantungan dengan benda yang tidak manfaat ini ya Allah, minta kepada Allah. Pernah kejadian Bu 2010 waktu itu, 2005. Ada jemaah dari Jakarta juga. Kan 2005 saya berangkat dari Jakarta. Beliau sudah bawa Pak tuh beberapa berapa bos ya, berapa sloki itu ya rokoknya. Oh Ustaz, saya ini bawa ini. Ya udah Pak, minta kepada Allah. Kalau ini yang terbaik dari Allah, mudah-mudahan bisa berhenti. Apa yang terjadi Pak? Sampailah ketika di waktu itu masih di Bekasi ya, karena masih gabung. Pas di itu pahit, dibuang Pak. Pas ngerokok lagi pahit, udah mungkin di sini ini malah lagi kondisinya. Sampai di airport juga tuh di Jeddah. Pas ngerokok lagi, ternyata pahit lagi Pak. Pas dicoba lagi pahit. Sampai ke Mekah Pak, itu pahit terus. Dan akhirnya apa? Berhenti, dan itu rokoknya dibagikan ke yang masih merokok di sana Pak. Dan Bapak itu sampai sekarang alhamdulillah nggak ngerokok lagi. Iya. Tapi sayangnya dibagikan juga.
Bagikan ke yang lain. Daripada mubazir Ustaz, saya kan dapat pahala. Bukan dapat pahala, dapat penyakit Pak. Bapak ya dijual tuh. Maka jangan ada tuh juga tuh niat dari sini. Makanya jangan ada niat ingin jualan di sana. Iya. Ada yang seperti itu niatnya Pak. Dari sini bawa rokok banyak Pak. Kan di sini beli rokok satu bungkus berapa coba? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya Pak ya? Oh nggak tahu. Kadang-kadang mau nggak tahu. Dituduh ngerokok. Ya mungkin di sini 20.000, 25.000 bener nggak? Sampai sana Pak. Satu bungkusnya berapa? 75 real. 75 real kali 4.000 berapa? Iya segitu. Makanya dia udah mikir nih bakal ganti mobil kan. Jangan ada niatan sampai jualannya. Makanya apa? Lillahi ta'ala watimul hajja wal umrota lillah. Maka berangkatnya kita nasuh jangan ada niatan-niatan yang lain. Niatnya apa? Ibadah. Udah niat ibadah aja di sana mah ya. Jangan ada niatan untuk apa. Apalagi pengen disebut Bapak Haji, Ibu Haji. Nggak ada urusannya manusia mah nggak rugi Pak. Udah biaya besar yang dikeluarkan nunggunya puluhan tahun. Hanya pengen disebut Ibu Hajah, Bapak Haji aja, rugi. Rugi besar. Dan itu bukan gelar sebenarnya Pak. Bukan gelar. Ya. Itu di Indonesia aja hanya disebut itu ya. Cuma bukan gelar itu. Ya. Itu mah hanya panggilan Allah bagi yang ke tanah suci itu. Ya. Makanya hikmahnya dari setiap aktivitas di sana nanti banyak hikmahnya. Kita pergi ke masjid ada sholatnya, ambil hikmahnya apa. Kita tahu apa ada hikmahnya, kita sa'i pasti ada banyak hikmahnya. Makanya Bapak yang berpersiapan di tanah suci, ya kita berpersiapkannya dengan persiapan yang terbaik. Ini dengan luruskan niat kita. Tadi watimul hajja wal umrota lillah, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka lillah hanya untuk Allah. Tidak ada niatan yang lain hanya untuk Allah. Jadi ikhlaskan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ikhlas. Sering ikhlas gak Bu? Sering ikhlas? Di mana ikhlasnya? Lagi ngapain? Lagi sedekah? Lagi sholat? Mohon maaf. Saya bukan membandingkan pekerjaan yang dengan pekerjaan yang kotor, bukan. Ini hanya implementasi ikhlas yang totalitas. Yang saya yakin Bapak Ibu sering melakukannya. Ketika Bapak Ibu ke kamar mandi suka bilang-bilang enggak? Doakan ya saat mau buang air besar. Semoga sukses. Enggak kan? Enggak bilang-bilang kita. Hanya izinnya ke belakang. Ke belakang kan banyak, benar nggak? Mau kamar mandi kemana kan bebas. Yang keduanya. Ketika Bapak Ibu melakukannya. Pengen gak terdengar suaranya? Enggak kan? Bahkan saya yakin Bapak Ibu nyalain kerannya lebih keras dibandingkan suara kecemplungnya. Betul gak? Iya, kedengar keran tuh. Supaya nyaris tak terdengar. Iyalah, benar gak? Selepas Ibu melakukan pekerjaan itu, pengen gak menyampaikan kepada orang lain? Enggak kan? Enggak ada yang, Ibu alhamdulillah. Tadi Abi di kamar mandi barusan tuh, awalnya susah banget sih. Tapi pas keluar itu ternyata itu warnanya kuning keemasan. Nggak ada yang ngomong gitu, nggak ada. Betul nggak? Sebelum proses paskanya, jangan sampai ada orang lain tahu kecuali saya dan Allah saja. Itu yang harus kita lakukan. Nggak usah sebut-sebut lah. Ya. Bahkan nanti mohon maaf ketika Ibu Walimatus Safar ya. Justru di sana itu jangan sampai kita merasa bahwa saya satu-satu yang diundang. Jangan justru di sana itu. Justru kita karena doa mereka lah kita bisa jadi yang diundang oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa dari sekian orang kita yang diundang? Apakah karena hafalan Ibu Bapak? Karena sudah tahfidz 30 juz? Atau karena sedekah miliaran? Enggak kita. Kenapa coba? Karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Banyak tobat. Benar enggak? Banyak minta ampun kepada Allah. Kalau kita mengandalkan amal kita, apa yang kita bisa andalkan? Benar enggak? Sholat kita belum khusyuk, sedekah kita belum ikhlas. Benar enggak? Tapi bisa jadi Allah memberikan kesempatan sebelum Allah mengundang, memanggil kita. Sebelum aja datang kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk apa?
Tobat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita diundang oleh Allah, kita bisa munajat di sana kepada Allah. Benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat wukufnya. Maka Allah sampaikan, tawarat itu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, Bu. Ketika semua manusia yang ketika wukufnya bermunajat kepada Allah, itu seperti bayi yang baru lahir kembali. Tanpa dosa, bersih sekali itu. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita disucikan kembali oleh Allah, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempatkan yang terbaik, persiapkan yang terbaik kita. Maka udah ikhlaskan apapun yang kita lakukan. Maka ada 4 ilmu yang harus kita kejar perbaiki, Pak. Yang pertama ilmu ikhlas, karena kita pasti akan berbuat sesuatu. Yang kedua ilmu taubat, karena kita pasti berbuat dosa. Betul nggak? Angkat tangan yang tidak punya dosa. Angkat tangan yang dosanya sedikit. Semua berdosa kan? Maka ilmu tobat harus kita punyai, dalami. Kenapa? Setiap waktu, setiap saat kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sholat tobat setiap hari. Ilmu yang keempat, tiganya apa? Ilmu sabar. Kita harus punya tuh, dalami. Kenapa? Pasti Allah akan memberikan ujian kepada ibu bapak. Dari mulai sekarang sudah tercatat tuh namanya bahwa bapak ibu termasuk porsi yang melunasi. Pasti akan Allah uji itu. Ujian kesombongan. Ada tuh merasa, oh saya nih diundang tahun ini. Pasti ujian. Ya. Ujian nanti ada lagi ujian-ujian. Kenapa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira dengan mengatakan beriman aku akan biarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan tapi apa? Allah uji dan uji kita itu. Apalagi kita akan melaksanakan ibadah yang ditunggu-tunggu, yang diinginkan oleh setiap muslim. Ujiannya pasti. Ya. Makanya ilmu sabar harus kita kuasai banget. Di sana ujiannya pasti akan lebih berat. Tadi ngobrol-ngobrol di luar. Ya. Ada yang nyasar, Bu. Ya. Itu kan ujian dari Allah, betul nggak? Yang lain tenda, ini masih keliling nyari jalan tuh. Sampai duhur belum ketemu, Pak. Sementara perjalanan dari malam tuh, dari mulai maghrib, jalan kaki, sampai duhur belum ketemu tuh. Ujian dari Allah. Ada yang di masjid, padahal tadi masuknya ke sini tuh. Pas keluar dia nyari-nyari pintunya kok kemana, gak ketemu-ketemu tuh. Ujian dari Allah. Padahal di sana-sana terus. Ujian, mohon maaf, diundang oleh siapa? Diundangnya oleh siapa? Ujian diundangnya oleh siapa? Hah? Oleh siapa ujian diundang oleh siapa? Oleh kita, diundangnya oleh kita. Atas akibat apa? Dosa, maksiat yang kita lakukan. Jadi setiap kita berbuat dosa, kemaksiatan kita lakukan, itu sebagai sarana mengundang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Pada saat kita diuji oleh Allah, perbaiki dulu. Evaluasi dulu yang pertama. Makanya saya sering ketika ada suatu ya, Bu, mari kita sama-sama mengingat. Kira-kira dosa apa yang kita lakukan. Alkisah, Bu, ada seorang motivator. Beliau menyampaikan di sebuah seminarnya. Beliau sampaikan. Istrinya itu gak bisa tidur sudah 3 hari 3 malam. Suaminya bingung, ini kenapa ya? Akhirnya karena kasihan kepada istrinya dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dicek ternyata apa? Dokter angkat tangan. Dia tidak tahu penyebabnya kenapa. Kok gak bisa tidur-tidur. Karena sudah hampir 1 minggu juga gak bisa tidur-tidur. Dia cari rumah sakit yang lebih bagus lagi. Sampai di rumah sakit yang lebih bagus ternyata apa? Dokternya sama angkat tangan. Dia tidak tahu kenapa kok nggak bisa tidur-tidur. Akhirnya dokternya udah menyampaikan, Pak, terserah Bapak mau dibawa pulang ataupun mau tinggal di sini. Saya udah nyerah, Pak, saya nggak tahu penyebabnya kenapa istri Bapak kok nggak bisa tidur. Dok, tolong dok, periksa sekali lagi dok, tolong periksa sekali lagi. Udah sama. Saya udah periksa semuanya, gak bisa. Tolong dokter, tolong periksa sekali lagi. Akhirnya apa? Karena suaminya minta untuk diperiksa, akhirnya apa? Dokter itu meriksa. Suaminya pergi ke musola, sampai di musola dia sholat taubat.
Setelah sholat dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah perlihatkan apa dosa apa yang pernah saya lakukan sehingga membuat istri saya sakit. Akhirnya dia perlihatkan oleh Allah. Diingatkan satu kejadian ketika dia SMA. Pernah mengambil uang ibunya untuk bayaran sekolah. Bayaran sekolah yang pernah dikasih ibunya dia pakai untuk jajan. Setelah ingat itu dia langsung telepon ibunya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Gimana nak kabar istrimu? Karena anaknya dititipin sama ibunya tuh. Masih Bu, belum diketahui Bu. Ada apa kau telepon nak? Bu, ibu masih ingat gak ketika aku SMA? Emang ada apa? Itu waktu ibu kehilangan uang. Oh iya nak. Sampai sekarang ibu ingat terus. Sampai kapanpun ingat tidak pernah lupa dengan kejadian itu nak. Karena kejadian itu ibu dicaci maki sama tetangga ibu. Ibu dimarahin sama tetangga ibu. Bahkan ayahmu sendiri pun belum pernah mencaci maki seperti itu nak. Ibu sakit hati nak karena kejadian itu nak. Karena uang itu untuk bayar ke tetangganya yang pernah dipinjam uang. Akhirnya dia sampaikan sama anak ini. Bu, mohon maaf. Kejadian waktu itu yang mengambil uang adalah saya Bu. Karena saya waktu itu uang yang dikasih sama ibu saya pakai jajan. Dan saya ngambil uang ibu Bu. Ya nak kenapa kau baru ngomong sekarang? Kalau ngomong dari dulu mungkin ibu maafkan. Ya Bu mohon maaf ya Bu ya. Ya nak ibu maafkan, ibu maafkan. Ya Bu mohon doanya Bu semoga diketahui penyakitnya. Ya nak semoga diketahui. Akhirnya apa? Setelah selesai dia minta maaf pada ibunya. Dia sholat kembali dan minta kepada Allah. Ya Allah kalau ini penyebab datangnya penyakit itu. Tolong ya Allah perlihatkan kepada saya. Akhirnya dia selesai sholat dan berdoanya. Dia keluar dari musola. Dia mau masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter pun keluar dari sana. Dengan wajah yang gembira dokter tersebut. Saya mau nemui Bapak. Emang kenapa dokter? Pak, saya heran. Padahal meriksa yang hari ini, yang barusan saya lakukan, itu sama seperti meriksa yang sebelumnya. Tapi baru ketahuan Pak. Ternyata yang menyebabkan sakitnya, tidak tidurnya ibu istri Bapak itu, karena ada pembengkakan di pankreasnya. Akhirnya harus kita operasi. Ternyata hanya itu. Dokter juga heran. Bisa jadi karena apa? Diundang oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Maka pada saat kita diundang oleh Allah ke sana, inilah saran yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang keduanya bersihkan hati. Karena kita pasti akan beraktivitas. Ya. Mohon maaf, ilmu yang keempat ya. Tadi baru yang ketiga ibu ya. Ilmu apa? Ikhlas. Yang kedua, ilmu taubat. Yang ketiganya, ilmu sabar. Yang keempatnya ilmu syukur. Terus kita punya itu. Kenapa? Karena kita pasti akan diberikan nikmat oleh Allah. Sekarang ibu diberikan nikmat tahun ini. Kalau Allah undang ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang besar. Ibu diundang oleh Allah bisa ke tanah suci. Bila melaksanakan ibadah haji. Yang sudah 12 tahun ibu bapak tunggu. Ini nikmat yang besar. Maka kalau orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Maka dua hal yang senantiasa dilakukan. Sabar dan syukur. Sabar dikala ada ujian dari Allah. Syukur dikala datang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua sisi ini seperti dua sisi mata uang. Yang senantiasa akan hadir kepada kita. Benar gak? Hadir kepada kita. Maka orang-orang yang hatinya bersih. Senantiasa respon yang munculnya apa? Yang hadirnya respon-respon yang positif. Rasul menyampaikan. Ala inal fi jasadi mudghah ida soluhat. Soluhat jasadu kulluh wa ida fasadat. Fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika dagingnya baik maka baik seluruh tubuhnya. Ketika dagingnya buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati kita. Jadi hati ini yang akan mengendalikan mata. Hati akan mengendalikan tangan. Hati akan mengendalikan pendengaran kita, penglihatan kita dan anggota tubuh kita. Kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs itu, hati dalam tubuh kita itu kalmulki seperti raja. Nah, yang namanya raja itu akan mengendalikan pasukan. Kita pun sama Pak. Tubuh kita satu kerajaan. Rajanya siapa? Hati. Makanya hatinya bersih. Tangannya akan digunakan kebaikan. Di sana banyak membantu nanti di sana. Banyak berbagi, banyak menolong.
Kalau hatinya bersih, mulutnya senantiasa akan digunakan kebaikan. Dipakai zikir terus, punya target istighfarnya berapa hitungan, dipakai baca Quran, dipakai memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya bersih, matanya akan digunakan kebaikan, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan Allah dengan penciptaan yang luar biasanya. Dengan hatinya bersih, tangannya akan dilangkahkan ke majelis ilmu, ke tempat-tempat yang positif, ke tempat-tempat yang baik. Sumbernya hati. Tapi sebaliknya, kalau kolbunya bermasalah, saat kejadian muncul kepada kita, langsung responnya negatif. Mulutnya ngomel-ngomel, ya. Mulutnya untuk mengeluh, memakinya. Makanya hati sebagai kompasnya, hati sebagai rajanya. Maka mari Bapak Ibu yang berbahagia, setiap waktu, setiap saat kita jaga hati kita. Karena hati ada 3 Pak. Ada kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Hati yang selamat seperti air jernih. Kolbun marid seperti air teh. Kolbun mayit seperti air kopi. Kebayang kalau Bapak Ibu masukkan ke dalam air jernih, paku terlihat pakunya enggak? Terlihat. Jelas enggak? Warnanya kelihatan, besar kecil kelihatan. Orang-orang yang kolbunnya bersih, dia mampu melihat dirinya ketika dia berbuat salah. Bahkan dia punya benteng agar tidak berbuat keburukan. Orang-orang kolbun marid, hati yang sakit seperti air teh. Ibu bapak memasukkan ke dalam air teh paku, terlihat pakunya enggak? Terlihat. Jelas enggak? Samar-samar. Orang-orang yang kolbun marid mencampur adukan antara hak yang dan batilnya. Yang baik dan yang buruknya. Kalau anak muda sekarang mengatakan STMJ. Apa STMJ? Hah? Susu malu jahe, itu mah zaman ibu muda. STMJ zaman sekarang apa? Sholat terus, maksiat. Sholat sih sholat, ke majlis talim, tapi gibahnya istiqomah. Bohongnya juga istiqomah, ya. Menggunjingnya pun istiqomah, marah-marahnya juga istiqomah. Jadi yang baik dan buruknya dilakukan dua-duanya. Nah yang ketiganya mayit, hati yang mati. Yang mati itu seperti air kopi. Ibu memasukkan ke dalam air kopi paku, terlihat pakunya? Yang adanya ngikutin hawa nafsu. Sementara hawa nafsu, mohon maaf, ngajaknya kebaikan keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderungnya kepada keburukan. Mohon maaf, jam segini ya, jam berapa sekarang? Jam 2 lebih ya, setengah 3. Secara hawa nafsu pengennya itu ikut manasik atau tidur? Ya itu tidur karena hawa nafsu. Emang benar. Emang benar hawa nafsu mah. Benar gak? Ngajaknya kepada keburukan hawa nafsu mah. Nanti di sana itu kalau bapak ibu ngikutin hawa nafsu pengennya apa? Ke bin Daud weta. Iya, karena pulang masjid katingali bin Daud. Pulang dari Masjid Nabawi di pinggir semuanya toko emas. Iya tuh. Makanya bapak-bapak di sana mah. Kemarin saya ditanya sama istri saya. Karena November itu Pak saya baru merasakan sebagai jemaah. Yang waktu umroh saya sebagai jemaah membawa istri dan anak-anak. Ditanya sama istri, Bi, capek mana? Capek bawa jemaah atau capek bawa umi? Kata istri saya tuh. Dia ditanya gitu Pak. Saya jujur. Capek bawa umi. Iya. Emang kenapa? Ya kalau bawa jemaah kan Abi paling kalau pulang dari masjid langsung pulang. Ya. Kalaupun disuruh nganter kan Abi ya mungkin sebagai nganternya suka dikasih minum gitu kan ya. Ini makan Abi kalau ngantar umi Abi yang ngeluarin. Ini banyak guru aja. Memang benar. Ya, jadi nafsunya itu kan cenderungnya pada keburukan, benar nggak? Iya, keburukan nafsunya. Ini nggak tahu kalau nanya bapak-bapak jujur nggak sih Pak?
Jujur ya Pak ya? Siap jujur nggak Pak? Bisik-bisik aja Pak ya? Secara hawa nafsu. Ya, pengen nakal lagi nggak? Jujur memang benar hawa nafsu Pak ya? Hawa nafsu mas siapa yang nggak mau ya? Di rumah sudah senior, di luar junior gitu ya Pak. Di rumah mah bau basem, di luar mah bau parfum ya Pak ya. Ibu juga kadang-kadang salah Bu ya. Ibu dandan cantik, pakai baju yang bagus, pakai parfum, pakai apa-apa. Itu di rumah atau keluar rumah? Cantiknya buat siapa? Kok di rumah ibu pakai apa? Pakai daster jujur ibu mah. Dasarnya bolong, bau kelek lagi ya. Aduh. Jadi si bapak pulang-pulang kerja tadi disuguhin ku si ibu pakai daster. Hah, jadi kieu. Aduh ya. Sengaja sedikit ini ya, sedikit ada apa nuansa ininya ya. Biar bapak tidak ngantuk soalnya. Kan siang-siang gini kalau saya serius banget mah pasti ngantuk ya. Nanti saya sakti jadinya. Hilang saya itu. Hilangnya kenapa? Karena ibu yang merem. Ya iya hilang saya itu. Jadi hilang sayanya pada hama ibu yang meremnya. Ya. Jadi hati penting Bapak Ibu yang kenapa? Sebagai kompasnya bagi kita. Ya. Aktivitas apapun itu sumbernya di hati kita. Agar optimal semua anggota tubuh kita, mata kita optimal, tangan kita optimal, semuanya optimal, maka utamanya hatinya bersih. Karena sebagai pesan Rasulullah, hatinya bersih, semuanya bersih itu. Tapi hatinya kotor, nanti semuanya kotor. Kenapa? Kalau kalbunya kotor, matanya pasti itu. Ya, ada HP, kalau ada hatinya kotor pasti itu. Tiba-tiba muncul aja gambar yang sedikit, pengen dibuka terus. Betul nggak? Ibu-ibu misalkan, pas buka tuh, ada gambar tuh, kerudungnya baru, segala macam baru. Akhirnya apa? Terus dibuka tuh. 2 jam betah tuh. Bener nggak? 2 jam. Tapi kalau 2 jam dipakai baca Quran, ngantuk. 2 jam dipakai lihat Shopee mah, wah betah. Bahkan ada yang kemarin Pak tuh, jam 1, ya, tanggal 1, tuh Pak. Shopee kan ada promo Pak, 111 tuh, ditungguin coba. Tapi kira habis itu mah tahajudnya bablas nggak tahajud tuh. Giliran yang yang diskon-diskon mah kuat nunggunya tuh. Nunggu tahajud mah boro-boro Ibu ya. Makanya apa? Hatinya bersih. Hatinya bersih mah insya Allah Pak. Makanya pentingnya hati kolbu kita bersih. Maka nanti kita dalam sesi-sesi selanjutnya. Dan nanti di sana mudah-mudahan kita kupas ya. Bagaimana agar kolbu kita bisa bersih. Terapi seperti apa kita lakukan nanti di sana. Penyakit hati yang itu akan menghapus amal-amal kita nanti. Ya. Yang pertama syirik. Yang kedua riya, sum'ah, takabur, dengki. Ya. Syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau syirik kecilnya adalah apa? Riya, syirik kecilnya tuh. Maka nggak usah lah pengen diketahui orang ya. Nanti di sana lagi tawaf selfie. Wah. Apain ya udah. Lagi tawaf siran langsung tuh tawaf. TikTokan siran langsung. Wah, tuh yo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ya. Janganlah. Atau sum'ah menyebut-nyebut kebaikan ya. Nyebutin nggak usah disebut-sebut, biarlah yang tahu hanya Allah saja. Nggak usah pengen diketahui oleh manusia. Manusia mada terbatas ya. Manusia mada tidak, pujiannya pun tidak ada apa-apanya kecuali pujian Allah Subhanahu wa taala, itu yang pasti luar biasa. Takabur, sombong, merasa diri paling ya. Merasa diri paling tuh. Batruhak wa gobtunas ya. Merendahkan orang lain, menolak kebenaran, itu takabur. Makanya sering menyampaikan kalau Bapak Ibu ingin tidak sombong, belajar ke siapa? Tukang parkir. Banyak mobilnya tidak pernah sombong. Gonta-ganti mobil tidak pernah tinggi hati. Diambil sampai habis tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena tertitipi. Saya mau tanya, alam dunia seluruhnya milik siapa? Yakin milik Allah? Yakin? Kenapa mobilnya hilang sakit hati? Kenapa motornya hilang sakit hati? Kenapa uangnya hilang sakit hati? Karena kita masih merasa memiliki terhadap titipan Allah itu.
Karena bagi Allah Pak Bu gampang mengambilnya, betul nggak? Mudah bagi Allah. Maka apa yang kita sombongkan coba? Harta kita sombongkan, tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim tuh kekayaannya luar biasa tapi nggak sombong. Ya. Cakep yang cakep, siapa yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mungkin dalam kisah Nabi Yusuf itu yang ganteng. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad yang paling ganteng. Cuma Nabi Muhammad tidak dimunculkan sebagai yang paling ganteng. Ya. Nabi Muhammad yang paling ganteng itu. Hanya bersentuhan kulitnya pun itu bisa membuat yang bersentuhan kulitnya bisa masuk surga. Ya. Kalau Nabi Yusuf hanya melihatnya saja mungkin orang akhirnya tidak merasa sakit. Ya, akhirnya sampai tangannya sudah teriris pun tidak merasakan sakit. Tapi Nabi Muhammad lebih dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Makanya apa yang kita sombongkan? Keilmuan. Kita nggak punya ilmu apa-apa, betul nggak? La haula wala quwata illa billah. Lemah kita itu. Apa yang kita sombongkan nggak ada. Makanya bagaimana ilmu-ilmu ini kita dalami. Jangan sampai ada kesyirikan, keriaan, sum'ah, sombong, ya dengki kepada orang. Ketika orang lain dapat sesuatu bahagia. Jangan sampai orang lain ganti mobil, kita ganti penyakit. Ya kan iri itu kan itu, benar nggak? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu kan yang namanya iri dengki itu seperti itu. Orang lain dapat hadiah, kita dapat dokter. Harus bahagia. Orang lain dapat hadiah, kita dapat bahagia juga. Alhamdulillah dia sudah dapat hadiah. Kalau orang lain dapat musibah, kita pun harus sedih. Kenapa? Kalbunyan, kita itu bagai satu tubuh, Bu. Ya. Orang lain dapat musibah, orang lain dapat seperti sekarang. Saudara-saudara di Palestina, kita harus merasa iba kepada mereka. Kenapa? Mereka harus setiap hari menahan hujannya, bukan hujan air, Pak. Hujannya hujan bom. Hujannya hujan peluru mereka itu, Pak. Kita harus, minimalnya kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, banyak doakanlah mereka. Ya, banyak doakan semoga mereka diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian yang begitu dahsyatnya. Ya, ujian begitu dahsyat. Sekarang sudah 100 hari lebih, Pak, 3 bulan lebih. Tidak pernah henti-henti, Pak. Setiap hari anak-anak kecil mendengar suara bom, setiap hari mendengar dentuman, wah udah. Rumah sudah nggak ada, makanan susah, minum juga susah, ya. Kita alhamdulillah, Pak, aduh luar biasa, ya. Air berlebih bahkan kita kadang-kadang dibuang tuh. Makanya saya suka sedih tuh kalau disiapin air botol, ya. Atau air dalam gelas tuh, bener nggak? Kita kadang-kadang dihabisin tuh, betul nggak? Buang aja, ada yang masih setengahnya kita buang, ya. Ada baru diminum 1 kali, akhirnya masih penuh, dibuang kita, aduh. Ya. Orang lain saudara kita susah minum, nggak ada air minumnya tuh. Kita mah dibuang-buang aja. Mudah-mudahan kita bisa jadikan pelajaran itu semua. Maka dengan penyakit-penyakit ini kita buang dalam diri kita. Maka kuncinya apa? Kolbunya yang kolbun salim. Kalau kolbun salim penyakit-penyakit nggak ada, Bu. Kalau hatinya bersih penyakit-penyakit nggak ada. Ya. Hilang penyakit-penyakit tersebut. Makanya jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga pikiran kita. Ya. Karena awalnya proses akhlak itu dibantu oleh apa? Pikiran kita. Ya. Dari pikiran akhirnya menjadi itikan, itikan menjadi keinginan, keyakinan menjadi perbuatan, perbuatan terus menerus akhirnya apa? Menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Maka awalnya di apa? Pikiran kita dulu. Pikir positif, maka niatan positif, maka perbuatan positif menjadi karakter yang positif dalam diri kita. Maka tujuan kita al-hajju asyhurun ma'lumah pamang farad fihinnal hajja wala rafasa wala fusuq wala jidal. Maka hilangkan tuh ya rafasnya, fusuknya, jidalnya. Hati-hati banyak tuh nanti di sana. Karena ketika Bapak Ibu mengucapkan labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan, nih jaga lisan kita. Mungkin kalau jaga kaitan dengan apa? Dengan wewangian bisa menjaganya, ya. Kaitan dengan tidak membunuh binatang mungkin kita bisa menjaganya. Kaitan dengan tidak apa? Bercumbu dengan lawan jenis kita mungkin bisa menjaganya. Kadang-kadang yang susah apa? Ini nih. Rofas, pusuk, jidal. Sama istri kadang-kadang peluang, Pak, tuh, Pak. Ya, sama pasangan itu setan itu pasti peluang, Pak. Ya. Kenapa? Ibu terlambat sedikit, Bapak langsung tuh, ya. Ngambek, marah-marah. Itu masuk mulainya tuh.
Kita lagi antri, ada yang nyerobot di depan kita tuh. Nah, itu latihannya. Ujiannya pada saat ibadah kita seperti itu, Pak. Maka jadi bagian larangan ihram. Ini larangan ihram ini wara rofas, wara pusuk, wara jidal, Pak. Jangan dijaga ini ya. Dari rofas, pusuk, jidal, kata-kata kita ya bertengkar kita itu faktornya, Pak. Di sana peluangnya ada saja bertengkarnya. Ya. Berebut makan, makan diberebutinnya. Berebut kamar karena mungkin kita baru datang tuh peramarnya udah punya jatahnya masing-masing. Ya, berebut pengen dengan sini, pengen dengan sini. Ya udahlah, jatahnya kita nanti di sini sudah ada tulisannya tuh. Ya, KBH nggak bisa menentukan. Ibu pengen sama siapa nggak bisa. Kenapa? Data itu akan masuk, manifest itu akan masuk ke ke Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama disampaikan ke Dakar, nanti di sana di Dakar akan keluar. Nanti nama kita itu akan tertempel di pintu masuk kamar masing-masing. Nomornya sudah ada di sana, namanya siapa sudah ada. Ya. Dan ibu bapak harus pisah. Iya pisah, nahanlah 40 hari ya Pak ya. Nggak bisa pengen-pengenan sekamar, nggak bisa. Boleh nanti sekamar mah pesan sendiri. Ya, pesan sendiri setelah hajian silakan. Mau di Tower Zam-Zam boleh. Mau di Dar At-Tauhid boleh. Ya itu mah silahkan nanti. Ya. Tapi ada teman saya Pak. Ustaz, saya mah haji reguler tapi terasa haji khusus katanya. Emang kenapa Pak? Ya saya sewa di sana Ustaz katanya gitu ya. Sewa hotel di sana. Oh iya Pak. Lebih murah akhirnya jadinya katanya daripada haji khusus bayarnya 350 juta atau 250 juta. Ini kan bayarnya hanya 58 juta. Bahkan kemarin 36 juta. Ya. Sewa hotel kan berapa paling semalam betul nggak? Iya. Akhirnya apa? Reguler terasa plus katanya gitu. Ya ada aja ya. Ropas itu berkata kotor ya, mencela, komentar buruk, fasik itu. Fasik itu adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Zina itu saling berdebat, berbantah-bantahan yaitu. Maka dijaga. Nanti maka Rasul menyampaikan salafatu ihsan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia tergantung pintar menjaga lisannya Pak. Lisannya kita jaga ya. Jangan sampai bertengkar. Yang ketiga, fikihnya adalah manasik. Ya. Khudhu ma'anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Ya. Jadi manasik ini menjadi bagian yang harus kita lakukan agar sempurnanya ibadah kita nanti di sana. Ya. Kadang-kadang Pak, walaupun kita sudah manasik sampai sana mah blank. Iya. Sampai sana mah kadang-kadang bingung kita. Lupa semuanya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang dengan jumlah orang banyak gitu kan ya. Lupa kadang-kadang kita itu. Maka mari sempurnakan ya. Dengan ilmu-ilmu manasik ini minta kepada Allah semoga diberikan nur kepada kita akhirnya apa? Mampu menyerap setiap ilmu yang diberikan selama kegiatan manasik ini. Ya. Ilmu fikihnya nanti dari berbagai macam kaitan dengan rukunnya, wajibnya, ya sunah-sunahnya juga kita yang menjadi wajib hajinya juga sama nanti. Harus kita pelajari semuanya nanti. Ya. Larangan-larangan ihramnya juga semuanya nanti harus kita benar-benar perhatikan. Ya. Karena sebenarnya yang paling utama nanti dalam pelaksanaan baik umroh maupun haji terkait dengan larangan sebenarnya. Ya, khusus bapak-bapak itu ada 3, bapak-bapak khususnya ibu-ibu 2. Yang ibu-ibu dan bapak ada 7 ya. Baik ibu berlaku ibu dan bapak itu ada 7 poin. Ya. Nah ini kaitan dengan rangkaiannya seperti yang di depan ya. Itu rangkaian-rangkaian dalam fikihnya secara ibadah baik ibadah harian kita maupun untuk ibadah hajinya nanti. Kita akan lebih kupas perdalam lagi. Ini baru pengantar ya Bu ya. Belum sampai detailnya dalamnya lagi. Kita nanti akan bahas kaitan rukunnya juga seperti apa. Hanya juga seperti apa. Belum kita akan kupas. Ini baru gambarannya saja. Yang keempat persiapan fisiknya kita harus kita lakukan. Ya. I'dadul jasadiyah persiapan fisik. Ya. Kenapa? Karena memang ini menjadi bagian harus kita persiapan, cek kesehatan, ya. Istiqomah kita punya target dalam seharinya berapa kali jalan kita, ya. Makanan-makanan yang membuat kita sehat lah, cukup, ya. Kemudian kalau yang memang rutin minum suplemen silahkan suplemen apa yang itu silahkan Bapak konsumsi nanti, ya.
selama dari sini kemudian ataupun di sana juga silahkan, bebas itu. Mungkin suka-sukanya apa, terserah, itu bagian dari kebiasaan Bapak Ibu ya, pola hidup sehatnya dengan memberikan nutrisi yang baik, vitamin yang baik. Yang paling utama apa? Secara alaminya kita jaga secara kesehatan fisik kita dengan apa? Olahraga dan minum air putih. Ya, banyak ya dipersiapkan. Dan di sana perbanyak minum air zam-zam. Ya, tapi kalau yang beser hati-hati. Kenapa? Kalau kita sudah di dalam, sering minum dan beser, itu toiletnya jauh. Di luar, di pelataran. Ya. Di luar kan? Jadi ya hati-hati, kalau mau banyak minumnya, jangan pas di dalam masjidnya. Ketika sudah keluar, mau kita bawa botol nanti, misalkan ya, bawa tumbler, bawa botol ini, misalkan setiap pulang dari masjid, bawa air zam-zam. Di sana mah gratis, tis. Kalau di sini mah bayar ya, 1 liternya 100.000. Di sana mah gratis, mau berapapun boleh. Kalau pengen jeligenan, nanti ngambilnya di dekat maktab Rasulullah, di dekat perpustakaan, itu di dekat kelahiran Nabi Muhammad. Itu boleh Pak bawa 1 jerigen ke hotel, tapi bukan dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia mah larangan. Ya, larangan, gak boleh pokoknya mah. Nanti pesannya jangan ada jemaah DT yang nyoba-nyoba masukin air zam-zam ke koper, jangan. Jangan, insya Allah lah. Ya, udah cukup kita di sana. Kalaupun mau di sini, beli lagi nanti ke Kang Pahla. Ya, beli di sini mah ya, insya Allah. Rencanakan amal ibadah di sana ya. Nanti dengan amal-amal sunnahnya, tawaf sunnahnya, tilawah Qur'annya, istighfarnya, ya, sholawat dan sedekah lain-lainnya. Punya target nanti, ya. Saya nanti ada amal sunnah pahala berlimpah, nanti bisa di-share nanti, mudah-mudahan ada waktunya ya. Nanti dengan amal utama ini kita ibu bapak tingkatkan, yang selanjutnya tingkatkan iman dan takwa kita. Karena kalau udah iman takwa insya Allah, ya, Allah membukakan kebenaran di langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah akan membukakan keberkahan di langit dan bumi. Apa itu berkah? Ziyadatu bil khair, bertambahnya kebaikan. Insyaallah. Ya, makanya iman dan takwa kita tingkatkan. Bagi yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Yang keduanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap urusan-urusannya yusron, dimudahkan oleh Allah. Maka kunci utama pada saat kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, apapun itu ujiannya, kuncinya apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi, mudah gampang, mudah diucapkannya, dilaksanakannya perlu perjuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu, ada kesempatan, kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang sama. Ataupun mudah-mudahan kalaupun di dunia tidak dipertemukan, semoga di surga nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Kalau ada pertanyaan, ya silakan di WA saja, ya. Nomornya udah masuk belum? Saya di grup, ya ada ya. Nanti di grup sama Kang Pelada nomor saya, bisa kalau ada pertanyaan terkait dengan seputar haji, seputar daurah, apapun silahkan. Mudah-mudahan kalau Allah berikan kemampuan, mudah-mudahan bisa jawab. Kalaupun tidak ya kembalikan kepada Ibu. Doa juga yang tadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama amalkan. Mudah-mudahan Allah undang ke Tanah Suci sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya juga saya kembali ke kampung halaman, ke Bandung langsung ya. Terima kasih semua dipertemukan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin kalau jamaah masih